Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deddy Irmansyah. Hari ini saya kedatangan tamu Bang Andi Jumaro. Bang Andi ini adalah aktivis, politisi yang berasal dari Sulawesi. Nah, tentang profil beliau selengkapnya tentu kita akan tanyakan kepada beliau. Halo Bang Andi. Baik. Mungkin banyak dari kawan-kawan di Paradigma TV yang belum tahu profil Abang secara lengkap, walaupun di media-media sudah ada beberapa pemberitaan terkait Abang. Bisakah Abang jelaskan tentang masa kecil, lahir di mana, terus kok bisa sampai hijrah ke Jakarta dan menjadi bisa dibilang tokoh nasional, dan sudah ada surveinya ya untuk menjadi capres dari NU nih. Iya Bang, ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Sopeng. Agak susah cari di peta. Sulawesi Selatan, kira-kira 174 km dari kota Makassar. Lalu kemudian sekolah di sana mulai dari SD, STM. Lalu kemudian hijrah ke Makassar menjadi mahasiswa IKIP Ujung Pandang, yang sekarang jadi Universitas Negeri Makassar. UNEM ya. UNEM. Selesai di situ, lalu kemudian saya mengabdi sebagai dosen di UNEM. Jadi tidak banyak alumni yang seangkatan saya yang bisa masuk di kualifikasi dosen. Alhamdulillah saya lolos seleksi menjadi dosen di IKIP Ujung Pandang dulu, dan sekarang menjadi Universitas Negeri Makassar. Kira-kira 2 tahun saya berada di fakultas mengajar, lalu saya punya kesempatan untuk lanjut di Pajajaran Bandung. Saya ngambil psikologi sosial, dan alhamdulillah 3 tahun saya selesai. Jadi saya punya kemampuan untuk melihat wajah Deddy bahwa oh ini dia bohong ini. Oh ini dia serius. Karena saya punya ilmunya sebagai ilmu psikologis. Ya, lalu kemudian setelah selesai saya balik lagi ngajar di Makassar. Ngajar di UNEM lagi? Ngajar lagi di UNEM. Baru kira-kira 6 bulan saya lulus menjadi mahasiswa S3 Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Saya menjadi mahasiswa lumayan lama menjadi mahasiswa di situ, karena di samping saya sebagai mahasiswa saya juga aktif di organisasi. Saya memimpin Ansor, menjadi ketua pengurus pusat Pemuda Ansor, merangkap Komandan Banser Nasional. Saya satu-satunya orang Bugis yang bisa memimpin Banser secara nasional. Mungkin orang pertama dan terakhir, karena saya lihat tidak ada yang generasi yang punya nyali dan berkarir di Banser. Nah, itulah awal mula saya masuk di wilayah Nahdlatul Ulama. Ya, meskipun ketika saya mahasiswa di IKIP Ujung Pandang, saya sempat menjadi ketua cabang PMI Makassar. PMI Makassar. Jadi karir saya di NU dianggap cukup, mulai dari IPNU, PMI, Ansor, Banser, lalu kemudian mungkin dilihat ada prestasi di situ cukup, sehingga saya masuk di jajaran ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak tahun 99. 10 tahun saya menjadi ketua pengurus NU, PBNU. Lalu kemudian dari sanalah saya hijrah lagi dari akademisi lalu menjadi politisi. Tahun 94 ya saya masuk di Senayan. Lalu kemudian 99 saya off. 2014 saya masuk lagi sampai 2019. 2 periode saya di Senayan. Alhamdulillah saya cukup paham lah apa yang terjadi di DPR.
dan bagaimana serius dan pura-puranya DPR juga saya sudah bagaimana berkomunikasi dengan mitra kita di eksekutif, mulai dari presiden, menteri, dirjen, lembaga-lembaga yang terkait. Alhamdulillah pengalaman-pengalaman itulah yang membuat saya kayaknya saya sudah cukup punya pengalaman baik sisi akademisi maupun dari sisi politik. Hari ini saya berada pada posisi sebagai pengusaha. Ya, setelah saya tidak di DPR lagi, saya menggeluti usaha tambang, travel, ya, lalu kemudian menjadi mediator investor-investor dari Timur Tengah untuk kita seleksi kira-kira daerah mana yang layak kita bangun untuk kita kembangkan dari sisi pengembangan Islam. Ya. Kira itu. Tadi kan saya kira sangat jarang itu akademisi yang memilih jalur politik sebagai tempat pengabdian, dan Bang Andi Djumaro memilih jalan itu. Kira-kira apa yang melatar belakangi kok dari akademisi yang biasa di kampus terjun ke dunia politik? Gini Dinda, memang keputusan untuk menjadi politisi meninggalkan dunia akademisi itu keputusan yang sangat ekstrim. Ketika kualifikasi akademik yang saya miliki itu mentok sebagai doktor, lalu kemudian golongan saya di kepegawaian itu sudah golongan 4, lalu kemudian saya menyatakan berhenti, pamit sama rektor dan seluruh dekan untuk berhijrah ke dunia politik. Ini keputusan ini ekstrim. Karena saya meninggalkan dunia nyaman yang kira-kira masa depannya sudah tidak diragukan lagi kalau saya menjadi pegawai negeri terus, tapi saya justru menyatakan berhenti saya di situ, lalu kemudian masuk di wilayah politik. Apa alasannya? Tentu alasannya sederhana, bahwa ternyata seluruh kebijakan negara yang dilaksanakan mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, itu kebijakan itu diputuskan di Senayan. Diputuskan di Senayan. Bagaimana kalau pengambil kebijakan di Senayan itu yang membuat undang-undang, merancang undang-undang, kalah kualifikasinya dengan para birokrat? Jadi itu sebetulnya yang membuat kita harus masuk di Senayan sebagai pengambil kebijakan untuk mengimbangi kualifikasi yang ada di birokrat. Sekarang ini direktur sudah para doktor, dirjen pada profesor, menterinya profesor, doktor. Masa anggota DPR-nya tamatan SMA? Ya, nggak imbang, nggak imbang. Jadi yang abang lihat selama di DPR itu banyak juga ya yang maksudnya yang tidak memiliki kualifikasi. Iya, karena memang rekrutmen anggota DPR kan bukan kualifikasinya, jumlah suaranya. Siapa yang punya suara banyak itu yang terpilih. Asal masuk punya partai politik, mau itu tidak pintar, pokoknya jumlah suaranya cukup, duduklah di sana. Itulah sehingga banyak orang anggota DPR ya marah-marah aja. Sebetulnya menurut saya marah itu adalah ya kata lain dari ketidakmampuan. Ya. Karena kalah dengan mitra-mitra kerjanya yang dari pemerintah, ya kan? Tidak, kebanyakan juga tidak memahami apa ketika membuat undang-undang, mungkin tidak memahami isi pasal-pasal yang diusulkan. Betul. Artinya marah kan itu tidak perlu landasan akademik, tidak perlu teori, ya cukup raut muka. Gitu. Terus dulu partai awalnya partai P3 ya? Ya, saya P3. Lalu kemudian 2 periode saya di DPR diantara oleh P3, lalu terakhir saya pindah ke PKB. Ya, saya pindah ke PKB. Ya tentu punya alasan. Tetapi ya, kepada publik saya harus mengatakan bahwa saya harus berterima kasih kepada P3 yang telah mengantar saya menjadi anggota DPR. Bang, bisa nggak diceritakan perbedaan dari 3 pengalaman hidup yang dijalankan akademisi, politisi, dan pengusaha? Apa nih kira-kira yang
membedakan dari ketiga hal ini dan mana yang lebih enak dijalankan gitu? Ya, sederhana membedakannya karena memang orientasinya yang berbeda. Ketika kita di akademisi, maka orientasi kita kebenaran. Ketika kita menjadi politisi, orientasinya kekuasaan. Sehingga kalau kita menjadi bisnismen, orientasinya adalah keuntungan. Keuntungan. Nah, dari sisi orientasi itulah yang membuat metodologinya berbeda. Kawan kita berbeda, cara memainkannya berbeda. Masing-masing punya seni. Dan saya, alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya melewati 3 profesi itu. Sebagai akademisi, politisi, dan pengusaha. Dan saya abang lewati itu. lebih menikmati yang mana dari ketiga hal itu? Saya nikmati 3-tiganya. Nikmati semuanya. Ya, karena di sana di semua tempat itu ada sahabat-sahabat saya, dan ternyata setiap profesi membutuhkan 3 pilar itu. Ya, profesi apa saja harus punya ilmu, harus di backup oleh kekuasaan, dan harus punya duit supaya kita tidak menjadi pelacur politik, supaya original ide kita itu hebat. Ya, nggak boleh kita menjadi tukang peminta-minta.